Mahadaman, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angin puting beliung melanda Kabupaten Karawang dan Cirebon. 1 orang tewas. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Bandung menyebabkan tanah longsor dan banjir. Rangkaian kereta pemasang rel kereta cepat Indonesia-Cina kecelakaan di Padalarang, Bandung Barat. Sejumlah pekerja tewas dan luka-luka. Kami hadirkan informasi yang pertama, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Karawang menimbulkan puting beliung. Akibatnya sejumlah warung dan papan reklame rusak. Sedangkan di Kabupaten Cirebon, puting beliung menyebabkan seorang kurir ekspedisi tewas usai tertimpa atap bangunan ambruk. Angin puting beliung yang terjadi saat hujan deras di wilayah Karawang menimbulkan sejumlah kerusakan. Di Kecamatan Teluk Jambe Timur, belasan rumah rusak. Sedang di Jalan Lingkar Luar Kota Karawang, Kecamatan Karawang Timur, angin puting beliung merusak 2 warung makan dan papan reklame. Angin puting beliung yang datang dari arah barat menuju timur menghancurkan bangunan warung dan menumbangkan papan reklame. Sudah 3 hari berturut-turut angin puting beliung melanda wilayah Kabupaten Karawang. Tahu ya ambruk. Saya mah di dalam posisi pas ambruk, nggak tahu musibah begini kan. Jadinya ya cari jalan keluar sendiri aja. Anginnya dari mana ke mana, Bu? Dari belakang ke depan, muter. Emang angin kenceng sih, sama hujan, sama petir. Di Kabupaten Cirebon, puting beliung menyapu bersih pohon dan spanduk di jalur Pantura Losari. Selain bagian timur, puting beliung juga melanda wilayah tengah dan barat. Di Kecamatan Sumber, angin kencang menumbangkan pohon besar di kompleks perkantoran Sumber hingga memutus aliran listrik. Sedang di Kecamatan Plumbon, puting beliung membuat atap sebuah toko ambruk. Naasnya, seorang kurir yang sedang berteduh di bawahnya meninggal dunia setelah tertimpa puing-puing atap yang ambruk. Hingga saat ini petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon masih mendata dampak dari hujan deras disertai angin kencang ditambah puting beliung. Samsun Nursyam dan Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Karawang dan Cirebon. Puting beliung juga melanda Kabupaten Majalengka. Akibatnya dinding serta atap Aula Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati rusak. Plafon bandara Kertajati ambruk. Angin puting beliung juga merusak salah satu bagian bangunan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Sabtu lalu. Beberapa bagian penutup plafon serta dinding berterbangan hingga membuat panik calon penumpang dan karyawan yang bekerja di bandara. Menurut PT Angkasa Pura selaku pengelola bandara, kerusakan terjadi karena dinding dan plafon terbuat dari bahan gipsum tidak mampu menahan kencangnya tiupan angin. Dinding gipsum tersebut adalah penutup sementara bagian bangunan yang nantinya akan terhubung dengan stasiun kereta api. Kenapa itu dinding bisa jebol? Karena memang dengan kecepatan angin 58 knot, sedangkan partisi kemarin yang berada di belakang kita itu adalah gipsum. Kenapa gipsum? Karena memang itu sementara. Karena kan yang seperti saya sampaikan tadi, ke depannya adalah itu untuk connecting. Jadi pasti memang akan dijebol. Dan kalau bisa dilihat dari di belakang saya ini, kalau Bapak lihat, itu adalah struktur yang lainnya adalah kaca. Kaca dan hanya di area ini gipsum. Dan di area kaca ini kalau teman-teman bisa lihat tidak ada masalah apa-apa terkait hujan badai kemarin. Meski begitu, kerusakan akibat angin puting beliung tidak mengganggu operasional bandara dan penerbangan serta pelayanan penumpang pesawat tetap berjalan normal. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Sementara itu banjir dari luapan 2 anak sungai Cipunagara di Pamanukan, Subang belum surut pada Minggu sore. Khawatir banjir semakin meluas, sebagian warga bersiap untuk mengungsi. Minggu sore luapan air Sungai Cigadung dan Kalensema masih deras mengalir ke permukiman warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Hal ini membuat polisi bersama TNI berkeliling kampung mengimbau agar sebagian warga yang masih bertahan di rumah mereka agar lebih waspada, sebab banjir tidak kunjung surut.
Beberapa warga yang khawatir dengan kondisi ini pun mulai mengamasi barang berharga dan bersiap untuk mengungsi. Mereka juga takut hujan kembali turun sehingga banjir semakin membesar. Ya belum beres-beres di sininya. Belum rapi. Oh, jadi ya kalau udah rapi baru ke depan. maunya nanti kalau ada banjir yang susulan lagi maunya ngungsi ke yang lebih tinggi. Jadi belum mengungsi sekarang Belum. Sungai Cigadung dan Sungai Kalensema adalah anak sungai Cipunagara yang meluap akibat hujan deras. Luapan air sungai merendam ratusan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Saat ini petugas terkait masih mendata jumlah korban dan rumah yang terdampak banjir. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Bandung menyebabkan tanah longsor dan banjir. Di Kecamatan Nagrek, 6 rumah warga rusak akibat longsor, sedangkan di Kecamatan Ranca Ekek dan Solokan Jeruk banjir sempat meluas hingga merendam ratusan rumah. 6 rumah yang berada di perumahan Pesona Parahyangan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung rusak akibat tergerus longsor yang terjadi Minggu dini hari. Tembok belakang rumah jebol, bahkan ada yang rata dengan tanah. Tanah longsor dengan panjang 35 meter dan tinggi 20 meter itu terjadi usai kawasan Nagrek diguyur hujan lebat semalaman. Sedikitnya 40 kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketua Rukun Warga setempat sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait penanganan bencana longsor. Puluhan rumah yang berada di dekat lokasi kejadian untuk sementara dikosongkan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi longsor susulan. Pada saat tadi malam kejadian satu rumah itu, kemudian langsung seluruhnya yang di blok ini saya bangunkan, saya ungsikan semua. Akhirnya terjadi susulan-susulan, alhamdulillah warga sudah aman. Banjir yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Bandung sempat meluas pada Minggu pagi hingga merendam ratusan rumah. Di Kecamatan Ranca Ekek, banjir luapan Sungai Cimande merendam akses jalan dan rumah susun milik pemerintah yang dihuni oleh ratusan orang mayoritas buruh pabrik. Akibatnya aktivitas mereka terganggu. Selain Sungai Cimande, banjir diperparah oleh tanggul jebol. Bahkan minimnya pompa penyedot air membuat banjir sulit diatasi. Lebih dari 150 rumah di kampung setempat juga terendam banjir. Ya kalau banjir kayak gini, kayak ada bencana yang di nasional longsor, pasti dampaknya ke sini sama warga juga belakang juga sama banjir. Tapi kalau hujan-hujan kayak biasa mah enggak sih, enggak banjir gede kayak gini. Pasti sangat menyulitkan sih, soalnya kan akses keluar kalau misalnya mau kemana, kamu kerja atau apa, motor nggak bisa keluar, terus mau misalnya kayak gini nih gas habis kan susah juga gitu. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, lebih dari 700 rumah di 2 kecamatan terendam banjir. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 2 korban banjir bandang di Desa Sawah Dadap, Sumedang yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan. Kedua korban merupakan ibu dan anak, ditemukan berdekatan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Minggu pagi tim SAR gabungan terus mencari 2 korban yang dilaporkan hilang saat banjir bandang melanda Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pencarian korban yang merupakan ibu dan anak ini dilakukan dengan menyusuri aliran air. Pada siang hari, pencarian tim SAR gabungan membuahkan hasil. Mereka menemukan kedua korban sekitar 400 meter dari lokasi pertama kali terseret arus dengan kondisi tidak bernyawa. Banyaknya ranting pohon dan ketebalan lumpur menjadi kendala proses evakuasi. Sekitar pukul berapa tadi? Dua-duanya berdekatan, kurang lebih 400 meter dari LKP. Jadi alhamdulillah korban terevakuasi. Yang pertama jam 10.20, yang kedua jam 10.40. Yang pertama diketemukan itu ada nama Ibu Dini, dan yang kedua penemuannya jam 10.40 ada nama Siva. Usai dievakuasi, kedua jasad korban dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap untuk dimandikan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Namun keluarga yang melihat kondisi kedua korban sempat histeris dan jatuh pingsan. Sebelumnya salah satu korban yang merupakan anak dilaporkan terseret arus saat merekam banjir bandang di depan rumahnya. Sedang sang ibu yang berusaha menyelamatkan anaknya justru ikut terbawa arus.
Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Tim SAR gabungan berhasil kembali menemukan satu jenazah korban gempa bumi di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Korban yang tertimbun material longsor dievakuasi menggunakan bantuan ekskavator. Minggu siang pekan lalu, satu jenazah korban gempa bumi di Cianjur kembali ditemukan di Desa Cijedil, Cugenang. Satu jenazah yang saat itu tertimbun material longsor dievakuasi menggunakan ekskavator. Korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki saat ditemukan dalam kondisi telungkup dan kaki bagian kanan sudah mengelupas. Usai dievakuasi menggunakan alat berat, jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Sayang Cianjur. Dalam pencarian 8 korban yang hilang, tim SAR gabungan mengandalkan alat berat. Lamanya pencarian korban yang hilang terkendala cuaca dan ketebalan material longsor. Alhamdulillah di Polsek 2 di Cijedil pukul 14.45 ditemukan satu jenazah dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki, celana hitam, utuh. Hingga saat ini jumlah korban yang hilang di lokasi longsor dan belum ditemukan berjumlah 7 orang. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.